hari lahirnya Rumi Jalaluddin Ar-Rum dari Romawi, dari Turki, ditetapkan 30 September menjadi Hari Rumi Sedunia. Ini sebuah bentuk pengakuan tasawuf di seluruh dunia. Ini adalah tanda-tanda kebangkitan tasawuf yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah hancurnya Uni Soviet di bulan Desember tahun 1991, tepatnya tanggal 26. Hancurnya Uni Soviet menjadi 15 negara disebabkan doa dari beberapa ulama tasawuf, yaitu Syekh Su'aib Jamali yang berdoa di makam Nabi Daniel Samarkand, kemudian Imam Khomeini Teheran, Iran, dan yang ketiga adalah beliau Muhammad Muhtarullahil Mujtaba Muhdi yang berdoa di Indonesia. Kurang 8 bulan beliau Bapak Kiai sudah menyampaikan kepada murid Siddiqiyah bahwa 8 bulan nanti Uni Soviet akan hancur. Dan benar-benar terbukti sejak bulan April 1991, 8 bulan kemudian di bulan Desember 1981 Uni Soviet hancur. Gereja besar di Eropa yang dibangun tahun 360-an Masehi pada masa Konstantinus yang kedua. Kemudian di tahun 1453 dengan dijatuhkannya Bizantium oleh Muhammad Al-Fatih yang kemudian diganti menjadi Istanbul, pada waktu itu gereja tersebut dijadikan masjid. Dan kemudian kisaran bulan September 1934 di masa Presiden Turki Kemal Atatürk, Ayasofya yang sebelumnya masjid diputuskan menjadi museum. Barulah kemudian di bulan Juli 2020 di masa pemerintahan Presiden Turki Tayyip Erdogan dikembalikan lagi fungsi Ayasofya menjadi masjid. Dan ini merupakan sesuatu yang menggemparkan dunia. Tanda kebangkitan tasawuf yang ketiga, kembalinya Ayasofya menjadi masjid kembali. Peristiwa corona, di mana data-data yang ada, Eropa ada yang menyampaikan ribuan gereja tutup, ratusan gereja tutup di Eropa, di Inggris, Prancis, dan justru ratusan masjid-masjid terbangun di Eropa. Tanda kebangkitan tasawuf yang keempat. Dan tanda kebangkitan tasawuf yang kelima adalah apa yang terjadi di Los Pos Jogja Iroja di tanggal yang sama dengan hari ini, di bulan yang sama dengan hari ini, di dalam mengenang peristiwa yang takkan pernah kita lupakan seumur hidup kita, dalam situasi yang juga lampu dipadamkan. Ini adalah tanda kebangkitan tasawuf yang kelima, sebab pada waktu itu Siddiqiyah menjadi viral ke seluruh dunia. Masih sempat ada di dalam sejarah kebangkitan tasawuf dunia, dan fakta yang ada sekarang, warga Siddiqiyah sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Australia sudah ada warga Siddiqiyah, Jepang sudah ada, Thailand, Kanada, Amerika, Hong Kong, dan masih banyak negara yang lain termasuk Singapura dan Malaysia. Dan perkembangan Siddiqiyah tidak akan ada yang bisa membendungnya, sebab Siddiqiyah ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan didorong oleh keinginan luhur kita semua sebagai hamba Allah, sehingga pada malam hari ini acara silaturahmi dalam rangka tasyakuran tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 dan juga doa bersama kebangkitan tasawuf bisa dilaksanakan insya Allah dalam keadaan baik lahir batin kita. Pada tahun ini warga Thoreko Siddiqiyah di seluruh Indonesia mempersembahkan insya Allah kurang lebih 128 unit rumah. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya Siddiqiyah dibutuhkan oleh Indonesia Raya. Fakta bicara, karena Siddiqiyah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan fisabilillah, cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, difaktakan dengan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Hidayah bab istiqdadu isya'i sholawat. Beliau berkata di dalam kitab itu, auqatuka umruka wa umruka ra'su maluka. Auqatuka waktumu, umruka itulah umurmu, wa umruka ra'su maluka, dan umurmu itu pokok modalmu. Jadi kita ini diperintah puasa sehari, menutup buku umur 1 tahun. Mempersoalkan pandang pendeknya umur, yang dipersoalkan nilainya umur. Nilainya umur. Kalau orang kafir mendambakan supaya diberi umur 1000 tahun. Lau yu'ammaru alfasana. Itu orang kafir. Tapi Islam tidak mempersoalkan umur. Usia yang bernilai al-qadar hanya semalam, lebih baik nilai semalam daripada usia 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini toleransi umat. Ini semuanya lengkap dalam Al-Quran. Lengkap dalam Al-Quran. Makanya Jalaluddin Rumi, tokoh tasawuf dunia,
menyebutkan dalam kitabnya fihi ma fihi. Itu disebutkan banyak orang membaca Al-Quran dikotok oleh Al-Quran sendiri. Banyak orang membaca Al-Quran dilaknati oleh Al-Quran. Coba, itu dalam bukunya Jalaluddin. Karena Al-Quran itu bukan untuk hidayat, bukan untuk petunjuk, hanya untuk memperkuat pendapatnya masing-masing, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Ini tidak boleh, tidak boleh. Bahaya besar. Supaya dipercaya pendapatnya benar, ambil ayat Al-Quran untuk memperkuatkannya. Ini jelas pendapatnya lemah, mencari kekuatan. Yang digunakan itu Al-Quran, dikotok oleh Al-Quran itu. Warga Tasik yang sekitar 5 juta ini, ya saya kirim kepada Al-Quran menurut kemampuan saya. Sebab sampai kalau sesat, saya yang paling berat dalam nanti mahsyar. Bisa itu diprotes oleh umat-umat. Ya Allah, antene kula niki sesat niki karena pemimpin kula. Anane kula kesasar niki karena pemimpin kula. Kalau seandainya kula mengalami siksa, pemimpin kula ini sifat disiksa tiga kali. Karena itulah yang menyasarkan kula. Ini beratnya dalam Al-Quran sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalikal karim wa azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udis salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bil ihsan bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.